Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Saya juga ditemani oleh saudara saya nih, sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Amin ya. Para sedulur, kali ini bahasan kita tentang doa dari ibu ya. Ini doa dari ibu nih Pak. Ibu kandung, ibu tiri? Ibu kandung. Sama aja ya? Sama aja kali ya, ibu kandung. Begini Pak Ustadz, ini saya mendengar cerita dari teman saya, teman termasuk ya, teman dekat lah itu Pak Ustadz ya, dimana beliau selalu menceritakan bahwa apapun capaian yang dia capai, keberhasilan yang dia capai, itu dia bilang karena doa ibunya, seperti itu Pak Ustadz. Satu ketika atau setiap tahun lah ya, boleh dikatakan, atau setiap dia pulang, dia selalu mencuci kaki ibunya gitu Pak Ustadz. Terus kemudian air cucian itu diminum Pak Ustadz. Jadi teman saya ini selalu bercerita kepada saya bahwa dia itu meyakinin semua keberhasilan yang dia peroleh itu karena doa ibunya. Nah ini bagaimana sebenarnya yang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, itu jelas. Cuma maksudnya adalah bahwa seorang anak itu harus menghormati orang tuanya, itu awalnya. Oke, ya. Jadi awal dengan seperti itu dia menghormat pada orang tuanya, sehingga nanti si anak itu akan senantiasa selalu mendengar nasihat-nasihat orang tuanya tentang Allah. Ya, baik itu dari Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi diharapkan agar si anak itu patuh kepada orang tuanya. Makanya kalau ibaratnya ridha Allah tergantung ridha orang tua, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, itu sebenarnya juga agar seorang anak tersebut itu benar-benar ada hormat kepada orang tua, sehingga tidak boleh ada tidak menghormati orang tua atau berani melawan orang tua atau begitulah sebenarnya. Jadi cuma kalau ridha Allah tergantung ridha orang tua ini juga tidak setiap orang tua itu memunculkan kalimat tertentu terus Allah itu ridho, ya nggak seperti itu. Jadi tetap akan dipilah oleh Allah Ta'ala mana yang memang akan dikabulkan, mana yang tidak dikabulkan. Nah, atau belum dikabulkan ya. Jadi kata-kata atau kalimat dari orang tua itu hampir disamakan dengan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan seorang Islam itu adalah doa. Jadi harus dipahami, seorang Islam itu tidak boleh berkata yang ngawur, tidak boleh berkata yang ngawur apapun bentuknya. Nah, di titik itu juga sama dibawa oleh orang tua. Jadi orang tua juga belajar untuk tidak bicara yang ngawur juga, karena itu menjadi doa. Makanya kalau orang tua tidak boleh mendoakan anaknya, dasar anak kurang ajar, ketabrak mobil, itu tidak boleh juga. Karena bisa aja orang tua itu momennya berdoa, ya Allah jadikan anakku kaya, belum tentu itu dikabulkan, tapi dasar anak kurang ajar ketabrak mobil, malah ketabrak beneran yang seperti itu ya. Iya. Jadi cuma yang harus dijaga itu yang seperti itu, yang buruk itu dijaga, nggak boleh keluar. Ataupun kalau memang tahu si orang tua anaknya itu ndablek atau anaknya itu emosional, ya orang tua itu harus mengacu pada dirinya sendiri. Introspeksi lagi. Harus seperti itu. Muhasabah itu seperti itu. Bukan muhasabah itu untuk diri sendiri aja. Diperlihatkan anak kita itu, loh kok kayak perbuatan saya, kok kayak sifat-sifat saya yang tidak baik. Nah, itu muhasabah. Dilihat dari anak, bercermin dari anak, seperti itu. Nah,
hal tersebut itu menjadikan mawas diri sebagai seorang Islam itu, sehingga tidak semua kalimat atau doa orang tua itu dikabulkan Allah, tidak semuanya. Ada yang dikabulkan, ya. Ada yang tidak, ya. Tetapi yang harus mawas diri si anak atau si orang tua itu sendiri, tidak boleh berkata yang buruk. Itu nomor satu. Kalaupun umpamanya anak itu melakukan sesuatu yang buruk, muhasabah, evaluasi bahwa oh ini sifat saya ini, kemudian mohon ampunlah kepada Allah. Kalaupun umpamanya anak itu sifatnya biasa-biasa jadi lucu, ya doakan agar anak itu senantiasa ada di jalan Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang berbau negatif tentang anaknya. Jadi kalimatnya seperti itu. Karena orang tua atau si anak, walaupun orang tua itu dianggap dekat kepada Allah Ta'ala, dianggap dekat dari sisi ridhonya, ya ridho Allah itu kan tergantung ridho orang tua. Jadi itu dianggap dekat. Itu juga tetap dia harus punya iman dan amal soleh yang juga bagus di hadapan Allah. Karena kalau itu dianggap doa, berarti dia masuk ke dalam salah satu firman Allah Ta'ala, wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta selalu mengerjakan amal soleh. Iman ini bukan iman asal iman kepada Allah. Iman itu betul-betul dijaga oleh seseorang tersebut, kuat, sehingga kalimat la ilaha illallah itu lekat betul, baik ke dalam hati, baik ke dalam pikiran, otak maupun kehidupan sehari-hari. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semua makhluk dianggap makhluk, termasuk tadi pada saat teman kamu tuh itu bilang bahwa semua keberhasilan itu semata-mata dari doa ibunya. Ah, ini tidak boleh. Itu berarti gimana itu menyalahi aturan ketuhanan itu ya? Berarti dia menganggap ibunya itu Tuhan. Ya, karena keberhasilannya itu dianggap itu dari ibunya. Kalaupun umpamanya doa, ya tidak dianggap Tuhan, tetapi dianggap itu semuanya dari ibu. Doa ibunya. Nah, itu tidak boleh, karena kita harus memahami ma sabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kita terima itu dari Allah. Jadi itu harus paham bahwa kalaupun temanmu itu tadi itu cerita bahwa keberhasilan ini dari doa ibunya, belum tentu. Bisa aja itu ujian dari Allah Ta'ala untuk dia. Apakah dia menuhankan Allah ataukah dia menuhankan doa ibunya? Seperti itu. Ini memang sangat tipis. Orang banyak tidak tahu. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh itu maksudnya begini, kamu kok berhasil dari mana? Semuanya ini keberhasilan hanya dari Allah Ta'ala. Kalau maunya semua keberhasilan ini dari doa ibu saya, tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh, karena tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Memang temanmu tahu? Kan tidak tahu. Makanya dalam Quran dijelaskan, apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui itu. Makanya kalimat la ilaha illallah itu orang banyak yang nggak paham. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa yang memberikan nikmat, yang memberikan rizki, yang memberikan kendaraan, yang memberikan istri, yang memberikan anak itu sebenarnya Allah. Jadi kalau dia bilang seperti itu, nah, tapi kalau memang mau membicarakan tentang doa ibu, ya apa barangkali Allah memberi saya begini dari doa ibu saya, ya wallahu alam. Nah, itu boleh, masih boleh seperti itu. Sama seperti umpamanya kita itu mendoakan agar meninggalnya itu husnul khatimah umpamanya. Itu kan doa agar meninggalnya dalam kondisi yang baik. Itu kan doa sebelum meninggal sebenarnya. Kalau sudah meninggal ya nggak tahu, nggak tahu sudah, nggak ngerti. Baik ini menurut siapa? Baik dari kacamata manusia belum tentu di hadapan Allah itu baik juga di hadapan Allah, seperti itu. Jadi banyak dari teman-teman itu yang memang nggak paham. Tapi kalau memang apa dari doa ibu saya, ya Allahu a'lam. Nah, itu masih boleh itu. Iya. Atau doa dari kawan-kawan saya, itu masih boleh. Itu
Jadi semua semata-mata Allah apapun. Cuma kalau umpamanya melalui atau wasilah ibu saya masih boleh barangkali, tapi masih barangkali. Ya, benar ya. Tapi Ya. sering saya dengar yang seperti itu Pak Ustadz. Saya di TV juga sering ada seorang artis itu yang artis diwawancara, bagaimana bisa berhasil seperti gini? Oh ini karena doa ibu saya. Saya setiap pulang cuci kaki ibu saya minum. Sama ini ceritanya Pak Ustadz. Lah sekarang artis itu udah nggak berhasil lagi kayak itu. Oh, Itu gitu. Doa ibunya Ibunya masih ada? Masih. Loh kok pertanyaannya bagus ini? Iya. Ya makanya kan di situ. Jadi seseorang itu selalu mencoba memamerkan kepada orang lain itu bahwa saya itu bakti loh sama ibu saya, kan seperti itu. Disinilah doa seorang ibu itu akan bagaimana jika itu disampaikan kepada anak. Makanya doa yang baik-baik aja. Oh dasar kamu anak soleh, jangan lakukan itu lagi ya, masih boleh, itu doa. Kan seperti itu ya. Jangan juga orang tua memaki pada anaknya berani sama ibunya umpamanya ya, kemudian ibunya marah sama anaknya. Nah ini saling maki. Nah dua-duanya ini nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Yang satu anaknya ditanyain kenapa kamu dengan ibumu kok berani, dia jawab karena ibu saya begini. Si ibunya tanyain kenapa kamu itu anakmu sendiri kok kamu maki juga, kan gitu. Ya saya dijawab sama ibunya karena anak saya berani sama saya. Padahal di situ kalau ada saya, lah kan itu genetik kamu, kenapa kamu harus seperti itu, kan gitu. Mau ya sama-sama muhasabah, benar diri, kan gitu. Kalau ada saya nggak perlu yang lain-lain. Nah itu kan genetik kamu, kenapa harus marah, kan gitu. Nah inilah yang harus kehati-hatian bahwa doa ibu enggak seperti yang diceritain oleh teman kamu, enggak seperti itu. Tapi kalau mau memasukkan faktor ibu boleh. Ataukah saya berhasil, ataukah ini dari doa ibu saya barangkali ya, wallahu a'lam. Itu masih boleh. Iya. Itu husnudon sebenarnya. Tapi tidak langsung menjadi keyakinan gitu. Iya, keyakinan ya. Ustaz, di masyarakat Ustaz, ada juga yang beranggapan doa ibu itu manjur istilahnya, mustajab. Nah, gimana kalau si ibu ini mempunyai beberapa anak yang satu dekat, yang satu agak jauh hati maksudnya. Apakah kedekatan dan kejauhan hati seorang ibu ini juga dalam berdoa mempengaruhi dikabulkannya doa tersebut, Ustaz? Enggak mesti. Seorang ibu tetap manusia. Dia masih punya nafsu. Dia mau dekat dengan si A, anak si A, atau dia jauh dengan si B, itu kan nafsunya dia. Kalau dia seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, kan semuanya dekat harusnya. Nah, kalau sudah begitu dia jauh dengan yang satu, mamanya dia dekat dengan yang ini belum tentu yang dikabulkan itu yang dekat. Memang si ibu itu tidak mendoakan si yang jauh, tapi Allah bisa aja mempersiapkan yang jauh itu dengan ibunya itu malah besok itu yang berhasil. Walau alam ya, ini ada cerita dan itu yang sering saya amati dari beberapa ayat pengalaman saya. Jadi orang yang dijauhi oleh orang tuanya bisa aja besok berhasil. Benar pada waktu dia dekat sama anaknya, didoain, dipuja-puja, dibanggain. Suatu ketika dia mulai tua, anaknya jauh dengan ibunya. Justru Allah menguji dengan apa yang dia cintai ya? Iya, makanya tidak boleh. Makanya ibu tetap manusia. Tidak terus karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, terus orang tua atau ibu itu kayak malaikat, itu nggak bisa seperti itu. Jadi bisa aja yang jauh itu nanti akan menjadi bempernya orang tua. Pada saat umpamanya anaknya yang disenengin jauh, ini terjadi hampir banyak kasus. Saya sering nangani kasus seperti itu. Dia jauh dengan orang tua, nggak peduli dengan orang tua. Disekolahkan di luar negeri, disekolahkan yang pandai, yang biasa-biasa mah dijauhin, karena nggak punya kebanggaan menurut orang tuanya. Itu. Nah, suatu ketika memang akhirnya dia jauh. Ibunya kan jengkel, marah. Akhirnya yang terima itu yang dia dulu dijauhkan. Dia nerima dengan ketulusan karena memang tidak ada persoalan. Nah,
Dengan kondisi seperti itu sebenarnya Allah itu mau memberikan gambar, ini loh yang dulu kamu tidak suka, sekarang kamu tuh diterima oleh anakmu dengan ikhlas. Itu yang dulu anakmu yang kamu suka, yang kamu banggain, itu kamu akhirnya tidak direken, tidak direken itu tidak dihargai, tidak ada hormat. Itu sebenarnya pelajaran dari Allah Ta'ala untuk orang tuanya yang memang notabene dulu dia pilih-pilih seperti itu. Makanya kita tidak boleh sebagai orang tua semua anak sama. Yang pintar ya alhamdulillah, kepandaian anak kita yang pintar itu dari Allah, bukan dari pandainya kita mau nyelain. Enggak, kasih semua anak-anak itu ada pelajaran agama, itu yang terbagus sebenarnya. Pelajaran-pelajaran yang umum biasa itu hanya sebagai bersosialisasi aja menuju ke arah kepandaian besok. Yang penting agama itu nomor satu. Masalah dia sekolah di negeri atau sekolah swasta itu urusan Allah aja. Di titik inilah sebenarnya kita harus memahami bahwa kita sebagai orang tua juga tidak asal omong kepada anak-anak kita. Semua anak-anak kita doain yang baik semuanya. Yang kurang mempunyai emosional ya dielus, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kalau emosionalnya dari istri ya dikasih tahu istri, itu kamu itu gini, jangan di depan anak, siapa tahu nanti istri itu malu, kan seperti itu. Kalau nanti itu anak itu emosional dari kita suami, ya kita ngerti, kemudian ya mohon ampun kepada Allah, selesaikan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena Allah itu yang menciptakan anak-anak kita. Jadi kita mohon ampun kalau kita sudah muhasabah bahwa itu dari kesalahan dan dosa-dosa kita, ya insya Allah siapa tahu nanti akhirnya anak-anak itu semuanya dijadikan anak-anak yang stabil dari sisi agamanya, hormat kepada orang tuanya, menghormati beneran, sehingga di titik itulah kelihatan keluarga tersebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebenarnya. Jadi doa ibu itu juga harus hati-hati. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, betul. Tetapi kita sebagai orang tua harus hati-hati. Jangan merasa kita hebat, bangga dengan anak-anak kita, ndak, jauh dengan anak yang tidak berprestasi, ndak boleh. Semua anak ini ujian dari Allah Ta'ala untuk kita karena kita menginginkan. Betul nggak sih? Betul. Anak itu kita menginginkan anak nggak sih? Iya, betul. Iya. Coba kalau kamu tuh anakmu nakal itu kamu apain? Kamu marah atau kamu elus-elus kepalanya? Mbok ya jangan luyur malam-malam tona nak gitu. Dulu bentak. Kamu itu. Gitu. Akhirnya kan nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Tapi dulu ada alasan Pak Ustadz, kamu itu bikin mamamu marah. Tapi udah dibentak dulu karena mamanya marahin ke saya. Wah, ini langsung saya. Nah, itu namanya dendam itu. Jadi intinya adalah sebagai orang tua kita harus mawas diri, tidak boleh sembarangan kita berujar atau berkata-kata. Harus diperhitungkan perkataan kita agar kita tidak salah di hadapan Allah dan tidak menjadikan ujian yang berupa anak-anak kita itu malah menjadikan sedihnya kita. Kita harus waspada. Dan bagi anak-anak, hormatilah orang tua, karena memang ridha Allah itu tergantung orang tua. Hormati orang tua, hormati orang tua, karena salah satu hal yang nanti rizki baik itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada anaknya, anak-anak itu adalah hormat dan berbakti pada orang tua. Tapi bukan nyuci kaki kemudian diminum, bukan itu. Berbakti itu kan berbuat baik kepada orang tua, salah dikit minta maaf, kan gitu. Punya uang jajain orang tuanya martabak, bakso, es teler, apa itu ya seperti itulah, pecel lele atau bebek goreng mamanya, kan gitu. Kalau anak-anak sudah punya uang gitu ya. Iya, benar. Ini yang sayang sama orang tua. Nggak ada makan bebek susah. Nah, memang anaknya pinter, dia beli cuma sama ayah sama ibunya. Kamu nggak makan? Enggak. Nah, orang tuanya juga nggak bisa, kita kasih ke anaknya. Karena ya sudah, anaknya di belakang ketawa. Itu namanya anaknya pinter banget, itu namanya pinterin ya. Jadi intinya seperti itu, harus berhati-hati. Mudah-mudahan istilahnya kita bisa mawas diri semua, sebagai orang tua bisa mawas diri, hati-hati, sebagai anak juga harus berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah kajian kami kali ini, apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.